kalian dan juga bermanfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sekali lagi yaitu khusus pada guru-guru kita baik yang sudah meninggal atau masih hidup. Semoga apa yang kita capai dari ilmu mereka kita dapatkan dari mereka bisa bermanfaat dunia akhirat, terutamanya guru saya yaitu Syekh Masjid Asem dan istrinya dan Syekh Masjid Asem serta orang-orang yang dicintai dan beberapa guru-gurunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas kurban. Ibadah kurban ini adalah merupakan suatu bentuk ibadah yang disyariatkan bagi umat Islam. Syariat ibadah kurban sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Saat itu putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan profesinya masing-masing. Qabil sebagai petani melaksanakan ibadah kurban dengan sebagian dari hasil pertaniannya. Sedangkan Habil sebagai peternak berkorban dengan mengeluarkan bagian dari hewan ternaknya. Korban Habil diterima Allah SWT karena dia mengeluarkan sebagian hartanya yang bagus-bagus dan dikeluarkan dengan tulus dan ikhlas. Sementara Qabil mengeluarkan sebagian harta yang jelek-jelek dan terpaksa, oleh karena itu korban Qabil tidak diterima oleh Allah SWT. Sekarang apa? Ya, Qabil dan Habil disuruh berkorban. Dan di sini tidak ada cerita. Sekarang saya ceritakan sedikit. Jadi Qabil ini atau Nabi Adam punya anak itu ada 41 anak dengan 21 kelahiran. Jadi yang terakhir itu hanya seorang saja. Yang 20 kandungan itu berpasang-pasang, jadi laki dan perempuan. Nah, Nabi Adam ini mendapatkan wahyu supaya menjodohkan anaknya karena Qabil dan pasangannya atau Habil pasangannya ini sudah dewasa, sudah mau merinjak untuk menuju jenjang pernikahan. Jadi di situ mendapatkan wahyu supaya anaknya ini dijodohkan dengan secara sila. Jadi pasangannya Qabil dijodohkan sama Habil dan pasangannya Habil dijodohkan pada pasangan Qabil. Nah ini Qabil dari dia protes. Kenapa ini anak yang lahir bersama saya adalah seharusnya dijodohkan pada saya, tapi kenapa anak yang lahir bersama saya malah dijodohkan kepada orang yang tidak lahir bersamanya, yaitu Habil. Nabi Adam kesulitan ini, kemudian melakukan wawidah. Nabi Adam, sekarang kamu perintah saja anak kamu supaya berkorban. Nanti korbannya yang diterima, maka itulah yang akan mendapat jodoh yang bersamaan dengan
jodohnya atau lahir bersama dengan Qabil. Jadi dalam surat Al-Imran ada watlu alaihim naba abnai adam bil haq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi di sini ada cerita bahwasanya ketika dua anak Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil berkorban, maka yang diterima adalah salah satunya yaitu korbannya Qabil, karena ini dia adalah korbannya itu asal ikhlas dan dari harta yang terbagus yang dimilikinya. Nah, kemudian nanti ada sejarah singkat perintah korban ketika syariat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti ada, yaitu nomor 3 ini, halaman 19. Jadi kamu perhatikan halaman 19, nanti ada. Sebelum kita menginjak kepada sejarah singkat perintah korban yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga disyariatkan sampai sekarang, kita membahas dulu tentang pengertian korban. Korban ini adalah dari kata-kata koruba bahasa Arab. Koruba yakrubu kurbanan. Koruba yakrubu kurbanan, yang berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Jadi kata-kata korban, kata-kata korban di sini, kalimat korban adalah dijadikan istilah dalam syariat Islam untuk pengertian penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di LKS kamu itu ada. Jadi korban ini adalah korban menurut istilah penyembelihan binatang ternak. Jadi binatang ternak khusus ini, binatang ternak. Penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah. Jadi korban ini adalah penyembelihan atau pemotongan binatang ternak tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tertentunya apa? Yang namanya binatang ternak ini kalau dalam Al-Qur'annya itu adalah bahimatul an'am. Kamu ingat, ini dalam Quran. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini adalah binatang ternak. Bahimatul an'am. Lah bahimatul an'am ini khusus unta. Kemudian lembu dan kambing. Nah, ini namanya binatang ternak. Jadi bahimatul an'am ini adalah unta, lembu dan kambing. Cuman macamnya lembu ini banyak. Ada lembu ini dikatakan banteng, ada dikatakan apalagi rusa, ini jenis lembu ini. Dikatakan lagi apa? Kerbau.
Tapi yang bisa untuk berkorban ini hanya jenisnya lembu yang dan kerbau saja. Jadi seperti banteng dan rusa ini tidak dianjurkan untuk berkorban dengan keduanya itu, yaitu banteng dan rusa. Soalnya binatang itu tidak memiliki sifat-sifat yang bagus, yang indah hanya dimiliki oleh orang-orang Islam. Beda onta. Nah, onta ini kalau orang Islam macam onta, aman dunia. Begitu juga kalau dunia orang Islam macam lembu dan kerbau, nah, juga aman dunia. Nah, cuman kambing ini ada sedikit, dia adalah agresif. Nah, tapi karena ini adalah termasuk binatang atau kambing ini adalah binatang yang dibuat ganti Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim dianjurkan oleh perintah Allah untuk berkorban anaknya. Jadi supaya berkorban anaknya. Ya. Jadi binatang tertentu ini, ya, yaitu penyembelian binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, artinya tertentunya di mana? Syarat tertentunya ini dari ketiga-tiganya itu ada syarat masing-masing. Kalau unta itu paling minimal umurnya yang bisa dibuat korban itu 5 tahun. Soalnya apa? Kalau kurang dari 5 tahun dia punya daging itu proteinnya belum sempurna. Kemudian lembu ini paling minimal adalah 2 tahun. Jadi umur 2 tahun lembu baru boleh untuk korban. Begitu juga kerbau. Nah ini. Kemudian ketiga kalinya kambing. Kambing ini minimal yang boleh untuk korban, syaratnya ini kambing yang bagaimana, yang umur, kalau kambingnya ma'zun ini harus ada 2 tahun. Kalau belum 2 tahun tidak boleh. Nah, doknun ini bagaimana? Doknun begitu juga. Tapi di sini ada keterangannya. Jadi binatang ternak, ya, binatang ternak yang bisa untuk korban ini ketentuannya, yaitu saya katakan tadi, kalau unta ini adalah paling minimal adalah 5 tahun, kalau lembu dan kerbau ini minimal adalah 2 tahun. Nah, kemudian domba ini sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau lebih, atau berganti gigi atau musina di sini. Bagaimana hadis Rasulullah? Qala Rasulullah, la tadbahu illa musinatan illa ya'suru alaikum wa tadbahu jazaatan minal dhani. Ya. Jadi di sini dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menyembelih kurban kecuali telah berganti gigi. Nah ini, la tadbahu illa musinatan illa ayak suro alaikum fatadbahu jazaatan minadzur. Kecuali apabila engkau sulit mendapatkannya, maka sembelihlah yang telah berumur 1 tahun dari jenis domba. Saat ini yang termasuk domba ini adalah seperti otawa. Nah ini otawa. Nah, otawa ini yang termasuk domba. Lainnya itu tidak. Jadi kalau Jawa ini namanya ma'zun. Nah, di sini sekurang-kurangnya minal ma'zi mustinatan, yaitu supaya kita apa? Memotong binatang. Kalau ma'zun ini atau kambing Jawa, ma'zun ini kambing Jawa. Nah, ma'zun
Ma'zun ini adalah kambing Jawa. Kambing Jawa. Minimal sudah ganti gigi. Sinlah. Nah ya, sudah ganti gigi. Nah kalau kambing yang dzoknun, dzoknun ini adalah domba. Kalau di sini adalah domba atau otawa. Minimal umur 1 tahun. Ya, kalau kurang 1 tahun tidak boleh. Otawa. Ya. Kemudian perintahan kurban ini ada 3, ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat ini. Hukum kurban ini pertama, hukum kurban ada 2 pendapat. Kurban ada 2 pendapat. Nah, 1 sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. 2 adalah wajib. Menurut Imam Hanafi. Nah sekarang siapa diwajibkan itu? Nah kalau menurut Imam Syafi'i ini wajibnya atau sunnahnya sunnah muakkad. Jadi kalau ketika sudah datang waktu kurban rupanya tanggal 10, 11, 12 dan 13 ini ya kalau ada kelebihan boleh berkorban ya, artinya sunnah muakkad berkorban. Kalau menurut Imam Hanafi, jadi wajib berkorban, wajib Imam Hanafi. Jadi menurut Imam Hanafi, ada ya, ini. Menurut Imam Hanafi, apabila ketika hari raya Idul Adha punya kelebihan, harta sebanyak
sebanyak emas 1 nisab. Emas. Jadi menurut Imam Hanafi, apabila ketika hari raya Adha, hari raya ketika Idul Adha, ketika Idul Adha ketika Idul Adha punya kelebihan harta sebanyak emas 1 nisab, satu nisab atau 96 gram, wajib kurban. Nah ya, ini kalau menurut Imam Hanafi. Jadi apabila ketika Idul Adha punya kelebihan harta sebanyak emas 1 nisab atau 90 gram, wajib kurban. Namun kalau Imam Syafi'i tidak, tetap sunah muakkad. Nah, ya, sunah muakkad. Nah, kita tinggal apa? Tinggal ikut siapa? Imam Hanafi boleh, Imam Syafi'i boleh. Syariat kurban didasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Al-Kautsar, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi pengertian korban kita sudah apa namanya, sudah paham, yaitu apa? Yaitu menyembelih binatang ternak, ya, menyembelih binatang ternak dengan syarat tertentu, pada waktu tertentu, dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sudah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Ya, di sini hukum korban ada 2 macam. Menurut Imam Syafi'i adalah sunah muakkad. Artinya ketika pada bulan atau pada waktu Idul Adha ada kelebihan emas 96 gram, ini sunah muakkad kurban. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, ketika Idul Adha punya kelebihan harta sebanyak emas 1 nisab atau 90 gram, maka wajib kurban. Ini menurut Imam Hanafi. Nah,
Maka di sini ada, kalau miturut yang sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daroqutni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin bikum. Artinya diwajibkan padaku kurban dan tidak wajib atas kamu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i berdasarkan kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin bikum. Nah, sekarang ini kalau menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yakrubanna musallan, yang artinya barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat. Nah, hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Ini artinya wajada sa'atan ini apa? Memiliki kemampuan, kejembaran kalau Jawa. Sapa wonge kok duweni kejembaran nalikane Idul Adha, maka hendaknya dan dia tidak melaksanakan kurban, maka janganlah kalian mendekat pada masjid ini. Ini dibuat dasar bahwa walam yudhi fala yakrubanna musholana, ini barang siapa yang tidak berkorban ketika punya kejembaran atau punya itu waktu senang atau gemah ripah, tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat. Jadi takut karena ada kemampuan. Ini yang itu wajib. Sudah, lanjut. Sekarang secara singkat perintah berkorban. Ini secara singkat. Jadi pada waktu Nabi Ibrahim itu belum punya anak, beliau senantiasa tiap harinya itu tidak kurang menyembelih 100 ekor lembu dan unta dan kambing. Bahkan lebih daripada 100 ekor unta dan kambing, entah berapa pokoknya, tiap-tiap hari. Dan Nabi Ibrahim senantiasa mengajak umatnya untuk makan bersama. Nabi Ibrahim memang dia adalah dia sayang pada hartanya untuk dibuat sedekah pada orang-orang yang berkekurangan, atau bukan tidak mau tapi berkekurangan. Jadi dia panggil umatnya, diajak bersama untuk makan. Nah, malaikat ngomong, ya itu betul Nabi Ibrahim. Senang dia, tidak sayang dia, tidak jelas dia, senantiasa memberikan kesenangan kepada anak selanjutnya. Jadi selanjutnya ya, karena malaikat tadi itu ngomong apa Nabi Ibrahim memang dia tidak sayang hartanya. Coba kalau lainnya kan sayang. Ya nanti kalau saya punya anak laki-laki pun saya buat korban. Gitu. Jadi perkataan itu telah terucap oleh Nabi Ibrahim. Jadi sebelum punya anak, jadi kalau saya punya anak pun nanti anak saya pun saya korbankan. Kalau anak saya laki-laki nanti pun saya korban. Lah makanya ketika anak itu menjelang balik, tidak balagha ma'usaiya,
Falamma balagha Musa qala ya bunayya inni ara fil manami ani azharuka fanzur madza tara. Qala ya abatif almatu maru tatajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya Nabi maka ketika anak itu sampai pada umur sudah balik, Nabi Ibrahim ini memeringatkan, ngelingake, memberi ngemutake, ya, mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa dulu ketika dia belum punya anak itu senantiasa memotong ternak, nah, baik unta maupun kambing itu lebih daripada satu ekor tiap harinya untuk dibuat makan bersama-sama umat. Nah, kemudian malaikat melihat, nah itu apa Ibrahim? Dia korbankan barang yang tidak disenangi. Kemudian dia mendengar dan dia jawab, kalau nanti saya punya anak laki-laki pun saya korban. Nah, ketika anak itu sudah menginjak waktunya dewasa dalam umur saya, maka berkatalah Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara. Qala ya abati almatu maru tatajidni insyaallah. Berkatalah Ibrahim, ya bunayya, hei anak laki-lakiku, ini ara fil manami, semalaman aku bermimpi. Jadi sungguhnya malaman aku bermimpi. Cara kene iki mau bae anakku sungguhnya aku bermimpi ngono tok. Jadi semalam dek gila. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Bangdur lihatlah bagaimana pendapatmu. Anakku, aku udah pengen ngimpi, kowe iku tak sembelih. Piye? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, kemudian Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat. Seraya Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan itu termasuk orang yang bersabar. Jadi ketika anak itu sudah balik, Nabi Ibrahim diperingatkan oleh Allah, Ibrahim, kowe saiki ini belian anakmu, kowe lali karo apa sing mbok ngomongke dhisik nalikane kowe durung duwe anak. Oh nggih Gusti. Nggih. Jadi ketika kita ini punya suatu keinginan atau sebuah azan, keinginan, yang mana keinginan itu adalah perkara yang penting, maka harus diingat-ingat dan kalau perlu ditulis jangan sampai terlupa. Nah ini untuk diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anaknya ketika dia balik, dia sanggup, maka Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia dulu pernah berjanji akan mengorbankan. Jadi betul Nabi Ibrahim datang menjumpai anaknya untuk menyampaikan perintah Allah.
agar menyembelihnya. Setelah mimpi tersebut disampaikan kepada Nabi Ismail, sungguh luar biasa. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam setelah mendengar cerita ini, beliau langsung meminta ayahnya untuk melaksanakan mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah. Jadi riwayatnya itu Nabi Ibrahim melaksanakan kurban ini adalah atas kemaunya Nabi Ibrahim sendiri ketika dia belum punya anak, senantiasa berkorban memotong beberapa ternak kambing dan unta untuk dimakan bersama-sama dengan umatnya, diundang umat jamaah. Dan setelah anaknya sudah balik, maka anak tersebut dikasih tahu bahwasanya dia mendapatkan mimpi untuk memotong Nabi Ismail. Dan ini disampaikan, menjawab, wahai ayahku, dan kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku, aku termasuk orang yang bersabar. Insyaallah dengan ini terhadap kula niki termasuk yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim dikasih tahu betul-betul dia ini memerintahkan pada ayahnya untuk mengerjakan perintah Allah. Beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi orang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail AS pada hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut. Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah perintah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan apa? Binatang. Makanya hadis jadi perintahan korban ini adalah setelah Nabi Ibrahim melaksanakannya, maka diperingati, diajarkan pada Nabi Muhammad alaihissalam, pada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Kalau Nabi Muhammad untuk korban adalah wajib, tapi umatnya ini adalah sunnah. Sekarang waktu penyembelihan binatang kurban. Ya. Waktu penyembelihan binatang kurban atau waktu pelaksanaan kurban. Kurban ini bisa terlaksana atau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila pelaksanaan kurban itu sesuai dengan anjuran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya cerita tadi itu, falamma aslama wa talul jabin baina zainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna hadzalika nazil muhsinin inna hadzal huwal bala'ul mubin. Surat namanya itu Sofat. Artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan ini itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Miturut
hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu man dabaha qabla sholati fa inna ma dabaha li nafsihi wa man dabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina. Jadi berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim salam dan Nabi Ismail, penyembelihan binatang kurban ini menjadi syariat yang diperintahkan agama Islam yang dilaksanakan setiap tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ada ya? Yaitu tepatnya setelah sholat Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi hari terakhir pada hari tasyrik. Dengan demikian pelaksanaan kurban berlangsung selama 4 hari, yaitu tanggal 11, 10, 11, 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyembelihan binatang kurban ini yang utama adalah pada siang hari. Menyembelih kurban pada malam hari hukumnya makruh karena dikhawatirkan penyembelihannya kurang sempurna dan kesulitan dalam membagikan daging hewan kurban. Tempat penyembelihan kurban diutamakan di dekat tempat sholat Idul Adha, misalnya lapangan atau masjid. Sebab Rasulullah Muhammad SAW telah berbuat demikian, tetapi itu tidak wajib karena Rasulullah SAW juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih kurban di malam hari, yaitu pejagalan atau rumah pemotongan hewan. Rumah penyembelihan di kurban di manhar atau pejagalan atau rumah pemotongan hewan. Sekarang tujuan kurban. Tujuan kurban adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat yang banyak kepada umat manusia. Jika kita menghitung rahmat Allah yang sudah kita terima mulai dari roh ditiupkan ke dalam jasad waktu berada dalam rahim, niscaya kita tidak dapat untuk menulisnya. Begitu banyak nikmat Allah yang sudah kita terima, jadi tidak ada salahnya sebagai bentuk rasa syukur kita dianjurkan untuk. Sekarang ketentuan kurban. Jenis dan syarat hewan yang untuk kurban ini, yaitu binatang yang sah untuk kurban adalah binatang ternak yang halal dimakan dan dipelihara. Binatang tersebut meliputi 5 macam, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Adapun syarat-syarat binatang tersebut antara lain sehat, tidak berpenyakit, tidak cacat, seperti pinjang, sangat kurus, terpotong telingannya, dan terpotong ekor. Nah, di sini bagaimana sabda Rasulullah? Arba'un la tujzi'u fil adhoki al-awra'ul bainu awra'uha wal maridatul bainu maradhuha wal arja'ul bainu dhulha wal kasiratul lati latanki rawahu Majah. Artinya 4 macam binatang yang tidak sah untuk dijadikan kurban, yaitu yang rusak matanya, yang sakit jelas sakitnya, yang pincang jelas pincangnya, dan yang kurus tidak lemah. Jadi buta tidak boleh, matanya berarti buta. Kemudian sakit jelas sakitnya, pincang jelas pincangnya, yang kurus jelas.
Jadi berikut ini satu domba atau bebas berumur 1 tahun atau telah berganti giginya, 2 kambing yang berumur 2 tahun lebih, ini kalau kambing Jawa atau Mazul, 3 sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun lebih, 4 kalinya unta yang berumur 5 tahun lebih. Bagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Jabir, la tadbahu illa musinnatan illa ayyasru alaikum bal tadbahu jazatan. Dari sahabat Jabir itu sabda, janganlah kamu menyembelih untuk korban melainkan yang musinnah atau telah berganti gigi, kecuali jika tukar didapat maka boleh jazah, yaitu berumur 1 tahun lebih dari kambing bebas atau domba. Ini domba. Sekarang syaratnya orang yang berkorban. Orang yang berkorban melaksanakan atau menghibur korban. Orang yang melakukan korban ini, satu orang yang melaksanakan korban adalah orang Islam ketika akil balik, dapat menyediakan hewan korbannya tanpa berbeda. Sudah senang beda apa? Jika menyembelih korban, beda selawat, malah dan sebagainya. Billahi wallahu akbar, Allahumma dzikra wa ilaika fatqabbal. Sekarang jumlah hewan yang dikorbankan. Sunahkan bagi orang yang berkorban makan sedikit dari daging korbannya, maksimal sepertiga. Sedangkan sebagian misalnya disediakan pada orang-orang yang terutama kepada miskin, khusus untuk orang yang berkorban karena nazar dilarang baginya makan daging. Jadi sekarang pelaksanaan korban boleh dilakukan secara perorangan atau kelompok. Adapun ketentuan hewan yang dikorbankan dan orang yang berkorban adalah sebagai berikut: seekor kerbau dapat untuk korban 1 orang atau atas nama kelompok, jadi 7 orang. Seekor sapi dapat untuk 1 orang atau kelompok. Begitu juga seekor kambing dapat untuk 1 orang. Seekor unta dapat untuk 1 orang atau 7. Jadi selain hal-hal yang berdasarkan atas disunatkan dalam kurban, terdapat larangan-larangan di antaranya. Ya, bagian apapun dari kurban tidak boleh dijual. Jadi yang orang berkurban tidak boleh menjual dagingnya. Ya. Ya. Tidak boleh dijual orang yang berkorban atau panitia penyelenggara. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya, janganlah kamu jual daging benda haji dan daging korban, maka dan sedekahkanlah, makan adalah dagingnya itu, ambillah, jangan. Kemudian orang yang berkorban karena suatu nazar tidak boleh makan dan tidak boleh menjual sekalipun. Boleh. Nah, orang yang berkorban karena suatu nazar tidak boleh makan dan tidak boleh menjual sekalipun kulitnya. Selanjutnya korban yang kita berikan harus suatu yang baik. Hal ini karena korban dengan suatu yang tidak baik tidak akan diterima oleh Allah. Suatu yang baik menurut Islam adalah cara pemulainya baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Baik wujud bendanya, baik cara penggunaan. Beda. Sekarang pemanfaatan daging kurban. Ya, ini kamu baca sendiri ini. Sesudah hewan disembelih, sebaiknya penanganan hewan kurban atau pengelitan dan pemotongan baru dilakukan setelah hewan diyakini mati. Hukumnya makruh menguliti hewan sebelum nafasnya habis dan aliran darahnya terhenti. Dan dari segi fakta, hewan yang sudah disembelih tapi belum mati, otot-ototnya sedang berkontraksi karena stres,
Jika dalam kondisi semakin demikian dilakukan pengulitan dan pemotongan dagingnya akan olot alias tidak empuk. Adapun hewan yang sudah mati ototnya akan mengalami relaksasi sehingga dagingnya akan. Setelah penanganan hewan kurban selesai, maka disunahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan daging kurban dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir dan menghadiahkan kepada orang-orang karib kerabat, orang-orang yang berkorban memakan bagian dari hal itu dinyatakan dalam firman Allah, ya'jadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma tummi bainatul am wa kullu minha asal fakir, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan ya. Kamu pelajari sendiri fungsi dan sasaran kurban. Insyaallah kita teruskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kurban. Nah, ini saya kasih tugas yang kemarin walaupun belum kamu kerjakan, tapi saya kasih lagi. Uji diri, tugas individu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan baik dan benar. 1. Jelaskan bentuk kurban yang dilakukan Qabil dan Habil. Kapan awal mula disyariatkannya ibadah kurban? Apa saja hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban? Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi shahihul kurban. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail terhadap perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam? Nah, kamu manfaat kurban atau hikmah kurban, insya Allah itu yang akan datang kita jelaskan. Dan juga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti kita punya bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.